salah ya? Enggak benar. Dari sini ke sini aja. Masuk kan? Oke. Bisa dua baris, Pak. Tapi yang udah dikasih ingetin, takutnya tak keluar lagi. Bukan yang posisi di sana ya. Ini aja nih. Posisi yang paling depan. Sini. Enggak yang di sini. Bawa aja deh. Sama kali gini. Oke, ikut gue. Ya bos. Siap ya. Lagi ntar lu habis baru ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Husna, yakni Bapak Insinyur Haji Muhammad Mudzakkir. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid dan Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Ustadz Kiai Haji Imam Badri. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Usep. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 18 Bapak Insinyur Haji Abdul Hanam. Yang kami hormati para asatidz, para asatizah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Dengan kenikmatan tersebut, di malam hari yang sejuk ini kita bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai, yakni Masjid Baitul Husna, dengan niat dan tujuan untuk memperingati Maulid dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dari rumah ke tempat ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita aturkan kepada seorang manusia pilihan, insan budiman, Rasul akhir zaman. Beliau ialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kehadiran kita di tempat ini mudah-mudahan sebagai wujud mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan zikir, tahlil dan tahmid, yang ketiga pembacaan maulid, yang keempat pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang kelima sambutan, yang keenam mau'izatul hasanah, dan ditutup dengan pembacaan doa. Untuk itu mari sama-sama kita bukakan dengan mengulang Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga selesai nanti Allah berikan kelancaran dan kesuksesan. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam binadil mazkur kiramil Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan zikir, tahlil dan tahmid yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Usep. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatul qubul
بنية صالحة إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وقرابته ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بلدها وبلد خصوصا أبائنا وأمهاتنا وذرياتنا أن الله يقبلنا وكوالبنا وملائكته ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويتبسم برحمته والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
الله لطيف بعباده
الكافرين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah kita telah sama-sama pada zikir, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan banyak tersebut kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada ad-da'i ilallah, penceramah kita yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Daud Hidin Ismail SPDI. Ahlan wa sahlan pula kami ucapkan kepada Ustazah Haja Mulyana, Ustazah Fauziah Laili MPD. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan kisah maulid yang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipimpin oleh Hadrah Nurul Hidayah, pimpinan Ustaz Abdul Hakim. Wa ilaihi falyatafaddal masyhur. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah pembacaan kisah Maulid yang mengunjungi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut merupakan wujud mahabbah kita kepada Rasulullah dan kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada anggota dewan Bapak Haji Abdul Muin Hafiz SEMPD. Ahlan wa sahlan pula kami ucapkan kepada guru kita Ustazah Haji Siti Munfaridah. Meningkat kepada acara berikutnya, yaitu penjelasan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Tarmundi. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Itu gede itu. Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله إيمانا وتسليما وما زادهم إلا تسليما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Semangat? Alhamdulillah, saya bangga dengan ibu-ibu. Setiap ada kesempatan saya sampaikan bangga karena ibu rajin mengisi masjid dan memakmurkan masjid. Ya Bu ya, semangat Bu ya. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu Pak ya. Di urusan laki-laki harus tetap semangat Pak ya. Baik. Pertama sekali yang terhormat Bapak Kiai Haji Daud Henry Ismail SPDI, alhamdulillah telah nama Ustazah Hajah Mulyana dan Ustazah Hajah ibu-ibu semuanya. Amin Bu ya. Mudah-mudahan juga bapak-bapak semuanya yang saya hormati tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para pengurus RT, pengurus RW, pengurus DKM Masjid Baitul Husna, dan para remaja Irhamna yang saya banggakan, yang alhamdulillah semuanya siap ada satu persatu akan wafat diganti oleh remaja. Masjid ini sudah bagus, bangunannya keren, walaupun tempatnya di pojok, tapi syiar dan program tidak boleh berhenti. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memakmurkan masjid ini. Masjid ini adalah milik kita semuanya, bukan milik pengurus, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki masjid ini. Dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu Allah SWT untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita,
karena keterbatasan kita masing-masing. Tapi yakinlah dengan ukhuwah Islamiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini sudah berjalan, mudah-mudahan dapat dipertanggungkan. Sesuai dengan yang dibacakan oleh Pak Ustadz Akudin tadi, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, saya tidak bacakan lagi, tapi saya bacakan artinya. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita sering berzikir dan mengingat Allah agar senantiasa kita mendapat perlindungan dari Allah SWT. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai pengurus DKM, pertama kepada semua hadirin dan hadirat yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, bersusah payah dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan langkah ibu bapak sekalian dihitung sebagai amal-amal ibadah kita kepada Allah SWT untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan, untuk menyempurnakan ibadah kita nanti setelah mendengar tausiah dari Bapak Kiai. Berikutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada panitia, ibu-ibu yang dari hari minggu yang lalu sudah menyiapkan acara ini, baik itu berupa moral, material, doa, ide dan apapun bentuknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan berlipat ganda. Dan tentunya setiap acara, setiap persiapan, setiap rencana tentunya tidak luput dari kesalahan. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mohon maaf atas nama pengurus DKM apabila di sana sini dalam penyambutan, hidangan, tempat maupun suasana ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memaafkan Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Baiklah, cukup sekian sambutan dari saya mewakili pengurus DKM. Mari kita mendengarkan bersama tausiah dari Bapak Kiai. Mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, acara inti dari peringatan Maulid ini yaitu Mau'izatul Hasanah, dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i Ilallah Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Dedi Ismail SPDI. Sallu ala Muhammad wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intik daun salam dipetik sama emas, metik daun salam, metik daun salam, dipetik sama Kang Makmur. Semua yang jawab salam mudah dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Hadratan mukarram wal muhtaram, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita wakil daripada kita sebagai masyarakat yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini yang kami hormati Bapak Haji Abdul Mu'in Hafidh SE MPD selaku anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RW 018 yang terhormat Bapak Insinyur Haji Abdul Hanan beserta para pengurus dan seluruh ketua-ketua RT di wilayah lingkungan RW 018. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Husna yang baru saja menyampaikan kata sambutan tunggal di malam hari ini, mewakili atas nama kedua DKM sekaligus mewakili atas nama panitia penyelenggara yang mulia Bapak Insinyur Haji Mudzakkir. Iringan doa untuk beliau pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatidz wal asatidah, di antaranya adalah guru kita. Malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa, dengan kekompakan kita yang ada di masyarakat sekitar, berbondong-bondong kita hadir di tempat ini, berduyun-duyun kita melangkahkan kedua belah kaki kita dari menuju masjid yang sangat kita cintai. Satu harapan kita, satu tujuan kita, satu keinginan kita, bukan hanya di Masjid Baitul Husna Allah kumpulkan kita, yang terpenting kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bisa kita rasakan. Mengapa? Karena ada baginda terus. Maka manakala ada tetangga kita, saudara kita, teman dan sahabat kita, mereka bilang, itu buat apa pengurus Masjid Jami Baitul Husna orang dalam rangka peringatan Maulid yang ngomong begini kudu dan wajib ngaji di Majlis Taklim Baitul Husna. Apa sebabnya? Karena di antara kita bisa mengenal Allah yang, maka ketika kita duduk bersimpul di tempat ini dalam rangka memperingati lahirnya beliau, bila dibandingkan dengan perjuangan yang beliau lakukan buat kita, pengorbanan yang beliau lakukan buat kita, demi Allah belum pernah akan terbayangkan. Bahkan manakala di antara kita berjalan menuju kota Makkah tempat beliau dilahirkan, berjalan kita menuju Madinah tempat makam beliau sekarang, berjalannya kita bukan dengan tangan, berjalannya kita bukan dengan kaki, mohon maaf, dengan beberapa tahun yang lalu kita pernah berjumpa di masjid yang sama dalam acara peringatan Maulid khusus buat kaum Hawa. Wasilah siang hadir,
saudara saya dan guru kita Hadratul Mukarramah Kanda Ustadzah Hajjah Masduro. Mungkin ketika ibu-ibu tadi melihat saya dengan Pak Muiz, dengan Ketua DKI masuk, yang pojok bilang, wow, seperti yang dulu. Cuma kalau 4 tahun yang lalu kelihatannya masih agak langsing, sekarang sudah langsung. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang akhlak baginda Rasul, bicara tentang budi pekerti baginda Rasul, sampai kapanpun tidak pernah akan ada habis-habisnya. Kita melihat sejenak seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM kita, bagaimana beberapa sebabnya Allah ingatkan kita dengan zikir yang makhluk ini namanya adalah corona. Terlepas di antara kita hadir malam hari ini, percaya ataupun tidak, diakui atau tidak, itu makhluk adalah Allah ingatkan kepada kita. Karena ada corona, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah nyaris tanpa ada kegiatan, belajar semuanya di rumah. Berarti yang tanggung jawab bukan gurunya, tapi orang tua yang ada di rumah. 1 minggu ibu berhasil, 1 bulan ibu masih berhasil, 2-3 bulan mulai rada bete. Apalagi ketika belajarnya lewat online pakai internet. Sementara di antara kita banyak yang gaptek. Ketika kita ajarkan anak-anak nggak bisa, apa sebabnya? Karena kita yang ngajar pun nggak bisa. Kita hanya kuat bertahan 2-3 bulan, yang pada akhirnya itu anak disuruh belajar sendiri. Apa sebabnya? Allah ingatkan kepada kita, nggak mudah jadi seorang guru, nggak gampang jadi seorang pengajar. Makanya ibu bapak jangan banyak komplain. Bahkan di televisi ada seorang ibu yang karena kesel sama anaknya, dia nggak suka sama anaknya. Kalau diajari selalu diprotes. Naudzubillah, naudzubillah. Ini anak sampai diperlakukan tidak manusiawi. Itu baru 3 bulan loh. Bagaimana guru-guru yang mengajarkan setiap hari, yang hitungan tahunnya sampai bertahun-tahun. Allah ingatkan kita, bagaimana ketika di antara kita dengan mudahnya berjalan ke sana, dengan gampangnya kita berjalan ke situ. Tapi ketika yang namanya kasus corona merajalela, di stop oleh pemerintah kita, bukan karena pemerintah benci sama kita, karena pemerintah sayang sama kita. Masjid banyak yang ditutup, musola banyak yang ditutup, majlis taklim banyak yang ditutup. Apa sebabnya? Cuman khawatir terkena virus corona. Tapi ada sebagian jamaah yang kekeh. Buat apa kita takut sama corona? Kita kan punya Allah. Enggak salah ini komitmen, enggak salah ini omongan. Tapi sikonnya mas bro, enggak pas. Apalagi ketika 2 tahun berturut-turut jamaah haji, bukan hanya di Indonesia, di dunia, mereka tidak berangkat haji. Yang fatal, ketika dengan tegaknya mereka mengirim share ke ibu bapak yang gak ngerti dengan berbagai macam fitnah. Apa fitnahnya? Indonesia tidak pernah akan bisa berangkat haji. Mengapa? Karena duit haji dipakai oleh pemerintah pusat. Bahkan dengan tegaknya mereka menfitnah, dan mereka berkali-kali mengatakan bahwa berani. Dia berkata, di Indonesia rukun Islam bukan ada 5, tapi berubah menjadi 4. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima hilang karena uangnya dimakan
Ibu bapak sempat kemarin tanpa disadari, tidak ada klarifikasi, tidak ada tabayun, tidak ada cross check, tidak pernah menanyakan hal yang benar ataupun tidak, dikirim lewat grup WA, dikirim lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Ibu bapak dengan bangga mengatakan hal itu. Tahu-tahu itu semuanya merupakan hoax yang suatu saat nanti ketika ibu bapak hadir di tempat ini pernah mengirim share WA model begitu, Allah akan bertanggungjawabkan, bertanya di hadapan ibu bapak, mengapa kau berani mengganti rukun Islam 5 menjadi 4? Mengapa kau berani mengirim sesuatu yang gak benar? Karena satu hal, begitu bencinya kita terhadap pemerintahan yang sangat hati-hati. Ibu bapak ngomong dalam hati, alhamdulillah Pak Ustaz, HP yang kemarin saya pakai udah saya juga. Nomor yang saya miliki udah hilang. Mungkin jejak kasus kita hilang, tapi catatan di hadapan malaikat tidak pernah hilang. Bu, nggak berangkat haji bukan karena pemerintahan kita yang salah. Itu ketentuannya dari pemerintahan Arab Saudi, karena Ka'bah ada di Makkah, bukan ada di Harapan Indah. Kita sih pengen berangkat. Kadang mereka berkata, saya sudah mengumpulkan uang lama Pak Ustaz, saya sudah menunggu-nunggu lama Pak Ustaz. Kalau ditunda-tunda pertanyaannya, iya kalau nanti saya berangkat, kalau enggak, masalah berangkat dan tidaknya itu ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting niat kita berhajinya benar apa enggak. Ibu bapak, saya sampaikan informasi yang akurat. Di dunia 170 negara lebih terbanyak jamaah haji adalah di Indonesia. Andai kata pemerintah Arab Saudi memutuskan begini misalnya, mohon perhatian kepada penduduk Islam yang ada di dunia, 2023 haji khusus buat umat Islam yang ada di Indonesia itu belum pernah akan terselesaikan. Apa sebabnya? Karena begitu banyaknya orang yang sudah daftar dan menunggu pemberangkatan haji, sementara kuota kita terbatas. Normalnya sebelum Covid, jamaah haji di dunia cuma 3 juta orang. 2020 600 orang. 2021 kemarin cuma sedikit. 2022 50% dari yang ada. Artinya apa, ibu hadirin jamaah yang berbahagia? Tidak mungkin akan bisa berangkat semuanya karena keterbatasan tempat. Di mana keterbatasan tempatnya? Bukan di Masjidil Haram yang ada di Mekah, bukan di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, tapi pada saat kita melaksanakan puncak-puncaknya ibadah haji yang kata Rasul dalam hadis yang sahih, al-hajju Arafah, tempat wukufnya itu terbatas. Mengapa? Karena batasan wukuf itu yang naruh pondasinya, yang naruh patokannya bukan BPN. Yang naruh pondasinya bukan ahli bangunan, tapi yang meletakkan pondasinya, batasan mana yang namanya kawasan Arafah, itu semuanya adalah Allah lewat malaikat Jibril. Maka ibu hadirin jamaah yang berbahagia, nggak usah berputus asa. Walaupun di antara kita sudah mendaftarkan melaksanakan ibadah haji, bahkan kita sudah lunasi manasiknya berkali-kali, tahu-tahu pada saat akan berangkat belum sempat melaksanakan ibadah, tahu-tahu dipanggil duluan sama malaikat Israel. Hakul yakin ibu bapak, walaupun ibu bapak belum haji, tapi sudah mendaftarkan, bahkan namanya sudah masuk kategori berangkat haji, insya Allah. Walaupun kaki kita belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah ke Masjid Nabawi, karena ikhlas kita mendaftar, ikhlas kita melaksanakan ibadah haji, nama kita akan tercantum di dalam kitab yang nanti akan kita pegang di hadapan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 tahun yang lalu
Bagaimana di antara kita merasakan begitu nggak enaknya, yang biasanya ke sono kemari bebas, kemana-mana ada aturan. Bahkan mohon maaf ibu bapak, di rumah sampai masih ada aturan, nggak enak. Nah, pemerintah menganjurkan kepada kita jangan lupa kemana-mana pakai yang namanya masker dalam rangka untuk mengantisipasi penularan yang namanya virus. Itu pada hakikatnya yang namanya masker bukan hanya sebatas menutup mulut kita, menutup yang namanya tempat kita berbicara, namun pada hakikat dan intinya adalah masker itu menjaga omongan-omongan. Kalau nggak penting, kalau nggak perlu, jangan banyak ngomong. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja di antara kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Ya. Kalau tidak mampu berkata yang baik, diam. Artinya apa? Menggunakan masker buat penutup. Jangan banyak komen kalau nggak paham. Apalagi bukan bidang kita. Hari ini kita diingatkan lewat peringatan Maulid. Kita kembali lagi. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita pecinta baginda Rasul, kalau ada orang yang bercerita tentang bagaimana hebatnya baginda Rasul, maka jawab beliau adalah manusia yang sama dengan kita, tapi beda dengan beberapa hal yang lain. Maksudnya sama kayak apa Pak Ustadz? Sama, beliau dilahirkan lewat ibunda tercintanya. Sama proses-prosesnya seperti ibu-ibu, tapi beliau beda dilahirkan. Dibaca sama karena terlalu malam. Ketika kita mahalul qiyam hadrat tadi membaca, di saat Rasulullah akan lahir ke muka bumi ini, Ibunda Aminah langsung terperanjat serta Ibunda Aminah berkata, ya Rabb, malam hari ini akan lahir bayi yang saya kandung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 4 wanita suci, ada Ibunda Hawa, ada Ibunda Sarah, ada Ibunda Asia, ada Ibunda Siti Maryam mendampingi Ibunda Aminah. Maka lahirnya baginda Rasul sajidan syakiran hamidan. Rasul ketika lahir sudah dalam posisi yang sujud membaca tasbih di hadapan Allah. Makanya ketika kelahiran Rasul tadi, mahalul qiyam kita berdiri bersama-sama sambil kita membacakan doa untuk beliau, mengucapkan selamat datang kepada beliau dengan untaian kalimat yang sangat indah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, alaika salawat. Tetangga ada yang nanya, Ustaz, itu kalau asal kok pakai berdiri, emang nggak boleh duduk? Boleh, cuman kita punya akhlak dan adab. Suatu hari kita diundang sama Pak Mulyo. Ya, kemana? Disuruh hadir di tempat beliau tugas di gedung DPRD Kota Bekasi. Ketika kita sudah duduk, kemudian ada instruksi, mohon perhatian kepada para hadirin. Sebentar lagi Bapak PLT Kota Bekasi akan memasuki ruangan, dimohon untuk berdiri. Itu baru ruang lingkup Kota Bekasi. Suatu saat lewat Pak MUI kita diundang kemana? Lebih tinggi lagi, bukan lagi di gubernur, orang nomor 1 di Indonesia, ke istana. Berjejer rapih kita duduknya sesuai dengan namanya masing-masing. Ketika kita sudah duduk, nggak usah perlu nanya ini snacknya di mana, di bawahnya udah siap semuanya. Bukan hanya sebatas snack, bukan hanya sebatas konsumsi, di dalamnya ada ampau transportasinya. Ketika kita semuanya sedang asyik ngobrol, asyik bicara, tiba-tiba protokoler confirm,
mohon perhatian kepada para jamaah hadirin yang ada di dalam. Sebentar lagi Bapak Presiden akan memasuki ruangan, dimohon untuk berdiri. Pertanyaan, kira-kira ada nggak yang disuruh berdiri nggak mau berdiri? Ada, kalau dia nggak mampu berdiri. Itu baru kelasnya kelas presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Ini yang datang adalah yang menyelamatkan manusia. Yang datang adalah manusia yang nanti akan menolong kita. Manusia yang begitu perhatian sama kita. Manusia yang nanti tidak pernah akan puas di hadapan Allah kalau ada satu umatnya masih tertinggal di neraka. Ibu hadirin jemaah berbahagia, kadang-kadang kita nggak paham. Kita anggap itu sepele, tapi itu teramat luar biasa. Mengapa kalau bahasa guru-guru kita, ketika kita bicara tentang ya Nabi salam alaika, mengapa pakai domirnya, domir mukhatab dalam gramatikal nahwu sorofnya? Seakan-akan yang hadir adalah langsung beliau, yakin dan hakul yakin. Ketika di mana beliau dibacakan salawatnya, ketika di mana berkumpul ada orang mengundangkan salawatnya, Allah utus dia untuk hadir di tengah-tengah kita. Artinya ketika kita berdiri mengucapkan kalimat ya Nabi salam alaika, baginda ada di tengah-tengah kita, melihat mana umatnya yang cinta, mana umatnya yang sayang, mana umat yang rindu. Itu nanti akan menjadi Rasulullah pun akan cinta buat kita. Maka kita berharap ya Allah, mudah-mudahan bukan hanya di Masjid Baitul Husna Allah kumpulkan. Selalu saya sampaikan, suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, ini saya belum ceramah, masih muqaddimah. Cuman saya juga tahu diri, besok ini hari Senin. Ibu-ibu saya lihat yang nggak pakai masker tadi nguap udah 8 kali nguap. Jadi salah satu manfaat pakai masker itu kalau nguap nggak kelihatan ya. Yang kedua salah satu manfaat pakai masker itu kalau pas lagi ngunyah apa-apa nggak ketahuan kan gitu. Tahu-tahu snack nggak bisa kira-kira. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi atau cerita ini udah sering. Saya cuma hanya memantapkan kita semua. Hadirin, ada seorang ibu yang ketika dipisahkan oleh anaknya belum dewasa, masih menyusui. Ketika si ibu dipisahkan oleh anaknya yang berhari-hari, suatu hari si ibu ditemukan oleh anaknya. Hal yang dilakukan oleh ibu pasti begitu sayang terhadap anaknya. Bahkan andai ada penghalang untuk menghalangnya, dia dekat dengan anaknya. Berbagai macam cara dia lakukan. Yang penting dia harus dekat dengan anaknya. Itu bukti sayang seorang ibu sama anak. Bila dibandingkan dengan bagaimana sayangnya baginda Rasul buat kita, belum ada bandingannya. Bagaimana dalam sejarah panjang dijelaskan, ketika nanti manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, dari Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, manusia bukan lagi ratusan, bahkan bisa jadi ribuan miliar. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari sekarang ini jaraknya sampai jutaan kilometer. Nanti ibu, itu matahari cuma sejengkal di atas kepala kita. Pertanyaannya, kira-kira itu matahari kalau sejengkal di atas kepala kita, panas apa dingin kira-kira? Orang sekarang jutaan kilometer, kadang-kadang kita kalau di rumah nggak pakai AC itu panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal. Tapi semuanya panas dan tidaknya tergantung bagaimana amal ibadah manusia. Manusia nanti akan minta pertolongan di hadapan manusia yang pertama Allah ciptakan, namanya Abul Bashar, Nabi Allah Adam.
manusia berkata, "Ya Abal Bashar, wahai Nabi Allah Adam, selamatkan kami, tolong kami." Nabi Adam berkata di hadapan seluruh umat manusia. Apa kata Nabi Adam? "Ya Allah, bagaimana saya akan menolong engkau? Saya pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika saya oleh istri saya diletakkan dalam surga, diberikan fasilitas dan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Allah cuma pesan, apa kata Allah dalam firman-Nya? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan dekati itu yang namanya satu pohon. Akhirnya bujuk rayu yang namanya iblis laknatullah, yang waktu itu masih sama-sama di surga. Saya dan istri saya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Di antara nabi yang usianya panjang 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Ya Nabi Allah Nuh, selamatkan kami, tolong kami, bantu kami. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, saya bilang sama umat saya untuk menyembah Allah, tapi anak dan istri saya tidak pernah beriman di hadapan Allah. Saya pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kau minta kepada Khalilullah yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berjalan lagi manusia menuju Nabi Allah Ibrahim. Di hadapan Nabi Ibrahim pun manusia berkata, "Ya Khalilullah, selamatkan kami, tolong kami, bantu kami." Kata Nabi Ibrahim, "Bagaimana saya bantu? Saya yang mengajak umat manusia jangan menyembah berhala, tapi orang tua saya yang menjual berhala." Ibu bapak, saya sedikit cerita. Nabi Allah Ibrahim ini punya istri pertama, namanya Ibunda Sarah. Ya. Tapi ketika beliau berumah tangga lumayan lama, nggak dikasih keturunan, belum. Akhirnya istri tercintanya bilang, "Ayah, ada apa? Engkau kan Nabi ini, kita udah lama berumah tangga belum Allah kasih keturunan. Saya khawatir nanti penerus kamu nggak ada. Kalau misalnya saya tawarkan buat menikah lagi, kira-kira gimana?" Yang ngasih tawaran istri tercintanya Nabi Allah Ibrahim, Ibunda Sarah. Ibunda Sarah dalam cerita, beliau wanita tercantik kedua setelah Nabi Allah, istri Nabi Allah Adam, Ibunda Hawa. Kalau ibu kenal di televisi yang namanya si Anding Putus, Elsa Lewah, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ini Ibunda Sarah nih, luar biasa cantiknya, luar biasa. Suatu hari Nabi Ibrahim kalau kemana-mana nggak pernah lepas, selalu diajak. Istrinya selalu diajak. Sayang, ini persis jamaah kita. Jamaah masih Baitul Husna kan kalau kemana-mana selalu diajak. Ketua DKM, istrinya selalu diajak. Ya kondangan diajak, alisan diajak, jalan-jalan diajak, makan enak ditinggal. Nggak diajak deh. Suatu hari Nabi Ibrahim ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, masuklah di kawasan Mesir. Ada seorang raja, ini rajanya senang sama perempuan cantik. Jangankan yang masih perawan, kalau dia sudah milik orang, wajib dia harus kuasai. Termasuk istri Nabi Allah Ibrahim, namanya Ibunda Sarah. Ketika beliau dipanggil oleh raja, Nabi Ibrahim pesan, "Mah, nanti kalau raja nanya, saya yang jawab." Maksudnya nanti kalau raja nanya, pasti nanya begini, "Siapa di samping kamu?" Saya akan bilang, "Ini bukan istri saya," tapi saya bilang, "Ini adalah saudara saya." Kata Ibunda Sarah, "Enggak apa." Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja, ditanya, "Siapa di sampingmu?" "Saudara saya."
singkat cerita dipisahkan oleh si raja. Ibunda Sarah diambil, kemudian dipakaikan dengan pakaian yang bagus, dikasih make up dengan make up yang mahal. Tiba gilirannya diajak masuk ke kamar raja. Ibunda Sarah berkata, "Ya Rabb, hanya Engkau tempat kami berlindung. Selamatkan saya dari hal-hal yang tidak pernah saya inginkan dari raja yang sangat zalim." Dengan izin Allah, ketika Ibunda Sarah sudah masuk ke kamar, itu raja pada saat akan mendengar atau akan mendekat Ibunda Sarah, tahu-tahu seakan-akan ini lehernya ada yang nyekek sambil kakinya terhentak-hentak. Seketika berhenti, si raja berkata, "Loh, ada apa? Enggak biasanya. Ini mungkin tadi, mohon maaf, bahasa saya tambahannya, mungkin karena jamuknya tadi salah minum." Dilakukan hal itu lagi. Ketika dilakukan lagi, ingin didekati Ibunda Sarah, tiba-tiba si raja sama, seakan-akan tercekik, bahkan seakan-akan ruhnya akan keluar dari anggota tubuhnya. Maka raja berkata, "Wah, ini perempuan pasti punya sesuatu ini. Nggak jadi." Dipanggil anak buahnya, "Pasukan siap, bawa keluar, kasih sama saudaranya lagi. Nggak jadi saya pakai." Hadirin jemaah berbahagia, Nabi Ibrahim di dunia selama hidupnya cuma 3 kali berdusta. Nabi Ibrahim di dunia selama hidupnya cuma 3 kali berdusta, sementara kita selama hidupnya 3 kali nggak pernah nggak bohong. Banyak kan bohongnya. Pertama, Nabi Ibrahim itu berdusta pada saat beliau diajak untuk menyembah berhala. Apa jawaban beliau? "Mohon maaf, saya lagi kurang sehat." Padahal sehat. Sama kita. Waktu ada pengajian di Masjid Baitul Husna, disamper sama tetangganya, "Pak, giliran ngaji." "Allah, asam urat saya tahu, engkau saya kumat." Ngaji subuh tuh, Sabtu subuh pengajiannya, disamper, encoknya kumat, asam uratnya kumat. Pagi-pagi yang pulang ngaji keluar, melihat yang disamper ngaji encoknya kumat ada di atas jembatan Sumarekon. Tapi ini bukan jamaah Masjid Jami Baitul Husna. Ini si jamaah masjid-masjid yang lainnya. Tapi informasinya jamaah Masjid Baitul Husna pun banyak yang begitu. Bu, ketika ibu ada pengajian, ini ibu-ibu sangat luar biasa. Makanya tadi saya sebutkan sebelum, kalau masjid banyak kegiatan taklim, yang kegiatan taklimnya bukan hanya sebatas tahsin Quran, ada materi ilmu fiqh, ada materi ilmu Al-Quran, ada materi ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum ngaji diawali dengan membaca selawat. Sebelum ngaji diawali ada yang baca surah Yasin, ada yang baca tahlil wa tahmid wa tadzkir. Saya yakin Masjid Baitul Husna hatta yaumul qiyamah, sampai kiamat ini akan bertahan. Amin. Apalagi generasi anak-anak muda kita. Masjid kadang-kadang kalau udah sepi, bukan karena ada orangnya, bukan karena nggak ada orangnya, kegiatannya banyak, tapi nggak pernah ada yang apa-apa, karena khawatirnya salah, bukan salah, dia nggak paham. Setiap malam Jumat di Masjid Baitul Husna selepas surat pagi berjamaah dibaca zikir tahlil wa tahmid, dibacakan surah Yasin, masih ada waktu surat Al-Mulk, masih ada waktu dibaca surat Al-Kahfi sampai menjelang waktu Isya. Mengirimkan doa kepada semuanya jamaah, para pendiri Masjid Baitul Husna yang telah meninggal dunia. Walaupun ada tetangga yang samping, ada tetangga yang depan, ada tetangga yang belakang, dia tidak percaya terhadap apa yang kita lakukan. Dia nggak percaya kalau orang mati bakal sampai dikirimin doa. Nggak usah ditanggapin, biarin aja. Kalau dia masih nggak percaya juga, syaratnya macam satu, suruh mati dulu.
terus kita kirim Fatihah, kalau nggak sampai suruh balik lagi ke dunia. Ini sesuatu yang harus kita renungkan, ibu hadirin jemaah berbahagia. Maka tidak heran dalam syair yang sangat indah dan ada referensinya. Ketika setiap malam Jumat kita dianjurkan untuk mendirikan doa, karena di antara doa-doa kita akan sampai malam Jumat adalah malam yang sangat luar biasa. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Kalau bahasa orang Betawi, setiap malam Jumat penghuni kubur pulang ke rumah. Ada yang nanya, Ustaz dia mau ngapain pulang ke rumah itu? Mau lihat anak menantu yang ditinggalkannya, mau melihat istri yang ditinggalkannya. Kalau yang meninggal suaminya, mau melihat bagaimana ketika istri dan anak-anak ditinggalkannya. Kalau yang meninggal istrinya, mau melihat kayak apa ketika suaminya ditinggalkannya. Semuanya Allah beri kebebasan untuk melihatnya. Ada yang tanya, oh Ustaz, kalau rumah saya pindah-pindah, kira-kira orang selap dalam lemari, sempat kagak sempat datang kemari, bukan karena amplop yang saya cari. Gak perlu amplop, nomor kedua saja. Bercanda. Dosa kalau berdakwah berbicara tentang amplop. Dosa. Kalau lagi ceramah ngomongin amplop, dosa. Jauh lebih dosa orang yang menang ceramah dengan amplop. Sekilas info. Baik, kita konsen. Baik, Bu. Masih kuat ya? Tadi lemes. Baik, kita akan lanjut. Akhirnya itu Ibrahim terbisyar. Kata Nabi Ibrahim, kan dulu. Kalau Tuhan nuduh saya sementara Tuhan gak punya bukti. Kalau Tuhan saya kasih tahu siapa yang menghancurkan patung-patung Tuhan ada. Kalau kau bisa buktikan, saya akan bebaskan kau. Kata Nabi Ibrahim, gampang Tuhan. Kok gampang? Tuhan, di antara patung-patung sesembahan Tuhan, semuanya nyaris tanpa ada sisa, hancur, berantakan. Kalau Tuhan mau tahu, itu yang menghancurkan tuh yang paling gede. Kata si Raja Namrud, lah nggak mungkin dia menghancurkan. Bagaimana nggak mungkin Tuhan? Coba lihat, di lehernya ada kampak tergantung. Kan bukan dia, siapa lagi? Kata Raja Namrud, dia nggak mungkin bisa apa-apa. Lah kalau nggak bisa apa-apa, ngapa disembah? Ini kan kaitannya kan udah gengsi itu. Akhirnya Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim, dipanggil seluruh anak buahnya, diambil itu kayu. Ketika kobaran api begitu besarnya, dimasukkan Nabi Ibrahim ke kobaran api. Tapi Ibrahim ini seorang nabi, punya predikat Khalilullah. Musa kalamullah, Isa ruhullah, Ibrahim Khalilullah, Muhammadur Rasulullah. Yang bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah salikul waqtul. Ibu hadirin mahbahagia, Nabi Ibrahim dimasukkan ke kobaran api yang besar. Allah bilang dalam firman-Nya, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang masuk Nabi Ibrahim, anak-anak remaja ilhamna, jangan coba-coba. Ketika anak-anak remaja berkumpul di belakang, mobil nggak ada. Mereka menikmati karena berhasil melakukan hal yang berkaitan dengan syiar Islam. Malam-malam mereka bikin api unggun. Besar kobaran apinya. Ada anak muda yang tahu sejarah Nabi Ibrahim. Dia masuk kobaran api. Sebelum masuk dia baca, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jangankan terbakar, tersentuh api pun tidak. Jangankan kulitnya, rambutnya pun tidak. Bahkan keluar dari api dalam posisinya kedinginan. Mengapa?
Bahkan Allah yang memberitakan, hai api, dingin terhadap Nabi Ibrahim. Lah anak kita masuk api, apinya habis, dicari. Ini si Ahmad ya. Jadi satu dengan api. Anak-anak remaja, sedikit saya presetin ya. Belajar yang bagus. Kejar cita-cita Anda. Jangan pernah Anda bangga kalau punya geng-geng yang sekarang bikin besar masyarakat. Jumat pagi terjadi di samping tol yang menuju Cikunir. Beberapa gerombolan anak remaja menggunakan kendaraan motor sambil berteriak mengacungkan senjata tajam. Terjadi korban, yang korban langsung meninggal dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Masalahnya cuma sepele. Dia bilang sama temannya, mohon maaf kalau bahasa anak-anak muda, kalau lu dibilang hebat dan jagoan, satu syaratnya lu bisa baca Quran. Ya Allah, cuman pengen dibilang jago, ya dicelurit itu orang lain. Apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam penjara. Udah susah, tidak didapatkan masa depan. Cuman pengen gaya-gayaan doang. Hai anak-anak Irhamnya, jangan kau pernah ikuti seperti itu. Kau sudah bagus, kumpul di Irhamna, Ikatan Remaja Masjid Baitul Husna. Mudah-mudahan anak kita akan Allah jadikan anak-anak yang saleh. Amin. Hadirin jemaah yang berbahagia, kembali lagi. Nabi Ibrahim itu nggak bisa. Nabi Ibrahim, kau pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak mampu. Satu-satunya yang menyelamatkan kita, beliau baginda Rasul. Seluruh umat manusia akan bersama-sama menuju baginda Rasul. Maka baginda Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah. Ketika sedang sujud, ada suara yang tidak lain bukan adalah dari Allah. Ya Rasulullah, irfa' ra'saka, angkat wajahmu, angkat kepalamu. Apa yang kau minta dariku? Kalau nabi-nabi yang lainnya sudah diminta oleh Allah apa permintaannya di dunia, mudah semuanya dikabulkan. Sengaja baginda Rasul simpan permintaannya dengan Allah khusus buat umat beliau. Rasul tidak pernah bangun dari sujudnya manakala tidak diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah yang memerintahkan untuk bangun, Rasul terbangun dari sujudnya. Allah bertanya, apa yang kau minta wahai baginda Rasul? Maka Rasulullah bilang, yang aku minta cuma satu, ya Allah, selamatkan umat. Pemimpin sejati begitu tuh. Ini 2024 udah besok lah. Banyak yang mau jadi kadang-kadang sampai PDKT. Entar kalau jadi lupa. Beda dengan Pak Muin. Waktu belum jadi sering kesini, udah jadi makin rajin kesininya. Ini bicara yang lain. Yang kadang-kadang minta dukungan udah didukung lupa. Tapi beliau nggak lupa, makanya besok beliau doain biar jadi anggota Dewan lagi. Kalaupun tidak di DPR tingkat kota, minimal beliau naik ke tingkat provinsi. Amin. Kalau di provinsi sudah naik ke DPR pusat. Amin. Kalau di DPR pusat udah makin enak lagi. Beliau akan tanya, apa kegiatan di Masjid Baitul Husna? Nggak usah minta sama siapa-siapa, nggak usah minta donatur, semua saya nanggung, kata Pak Muin. Pak Muin jangan lupa, jangan lupa maksudnya perhatian sama jamaah. Gitu maksudnya. Bukan karena apa-apa gitu loh. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hadapan Allah baginda Rasulullah SAW cuma minta, ya Rabb, jangan sampai satu saja umatku ada dalam neraka. Malam hari ini Allah perlihatkan baginda Rasul lewat kita. Ibu-ibu duduk, ada yang di pojok udah mulai manggung. Ada yang tengah, ibu-ibu lagi khusyuk mindahin senai di dalam tasnya. Bercanda. Kalau udah terlanjur masuk jangan dikeluarin ya. Bu. Ibu jangan pernah ragu, malu dan sebagainya. Artinya apa?
makanan yang ada di tempat peringatan maulid, minuman yang ada di tempat maulid, walaupun ibu bapak bisa beli di tempat yang lainnya dengan harga yang sama, ya, dengan nama yang sama, bisa jadi dengan rasa yang sama, tapi kualitas keberkahannya adalah beda. Makanya jujur Pak, kita bangga sama ibu-ibu. Kalau datang kemana-mana yang dipikirkan bukan dirinya, tapi orang-orang yang ikut. Makanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau udah urusan ngaji, yang bawa tas ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalau urusan ngaji, ibu-ibu apa bapak-bapak? Bukan karena ibu-ibu pengen masukkan sesuatu, karena emang yang dibawa ibu-ibu banyak. Ada ayat suci Al-Quran, ada majmu syarif, ada ratibul haddad, ada yang lainnya. Kalau masih ada sisa, kali aja ada snack yang nyangkut. Kan itu masalahnya. Jadi mohon maaf ibu, tidak usah khawatir. Apa yang ibu sudah lakukan itu mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang belum masukin silakan masukin. Yang penting jangan punya orang itu. Hadirin jemaah yang berbahagia, kembali apa yang saya sampaikan. Tema malam hari ini adalah mari kita teladani akhlak Rasulullah dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Artinya apa? Kalau baginda Rasul ketika melaksanakan ibadah puasa di hari Senin ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya Rasul, mengapa kau melaksanakan ibadah puasa setiap hari Senin? Kata baginda Rasul, di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin itu aku menerima roh. Lantas bagaimana kalau kita mengadakan peringatan maulid seperti ini? Boleh. Siapa yang bicara? Orang-orang terdekat baginda Rasul yang mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam menjelaskan contoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, man azzama ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata beliau sahabat Umar itu Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang paling ditakuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, bukan karena beliau galak, tapi wibawanya yang luar biasa. Sahabat Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia, sampai setan melihat bayangan sahabat Umar lari. Itu setan. Satu-satunya sahabat yang ketika akan sahabat yang lainnya bersembunyi khawatir orang kafir. Umar pengen hijrah sengaja beliau keliling di lingkungan Ka'bah sambil berteriak, mohon perhatian kepada orang-orang kafir. Saya mau hijrah. Siapa di antara engkau yang pengen datang kepada saya, silakan. Kalau kau pengen berpisah dari suami dan istri-istriku, saya pengen keluar dari Makkah menuju Madinah sesuai dengan perintah Rasul yang menghalang-halangi, silakan. Kalau kau pengen berpisah antara kehidupan dunia, ditantang. Sahabat gua, kata beliau, siapa di antara kita yang menghormati, yang memuliakan datangnya peringatan Maulid, faqad ahyal Islam, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan Islam. Dari mana kita tahu? Karena peringatan Maulid ini isinya nggak bagus, semuanya bagus. Acara pertama ada zikir tahlil wa tahmid wa taqdis, mengucapkan zikir kita di hadapan Allah. Acara kedua pembacaan kisah Maulid Nabi tentang sejarah baginda Rasul. Ada bacaan ayat Al-Quran begitu indahnya dari Ustaz kita. Nanti acara ditutup dengan doa. Di mana letak jeleknya? Kita duduk bersimpuh di sini bermunajat di hadapan Allah, nggak ada di antara kita yang joget-joget. Makanan yang ibu bapak ada di depan halal dari pengurus. Minuman yang ibu minum adalah halal semuanya. Di mana letak jeleknya? Dalam kehidupan masyarakat, perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Dengan adanya peringatan Maulid, air jadi laku. Kardus banyak yang beli, kohek jadi banyak yang beli, buah-buahan banyak yang beli. Buah-buahan itu ya. Kalau di tempat yang lainnya biasanya ada, biasanya sepi amat jadi ya. Nggak ada buat ibu bapak, tapi buat penceramah sudah disiapkan di atas. Ada peringatan Maulid, ibu-ibu seragam semuanya, jilbabnya, bajunya. Mohon maaf,
Di mana letak jeleknya? Memang yang paling luar biasa ibu-ibu is the best lah. Ngaji di mana-mana. Sebelah sana udah janji nih, besok kita maulid nih hari Minggu. Jangan lupa ya, seragam kita beda lagi. Nanti malam beda lagi. Luar biasa. Cuman beda kalau bapak-bapak. Dari dulu sampai sekarang dia pakai itu. Tapi saya bilangin Pak, bukan karena nggak kuat beli, bukan. Kenapa? Duit kita habis buat patungan ibu-ibu. Itu yang bilang betul nggak pernah kebagian. Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, maka hikmah peringatan Maulid pada kesempatan malam hari ini, ayo yang wajib kita contoh di masa itu beliau baginda Rasulullah SAW. Maka kita berharap dengan kita mencontoh beliau, meneladani beliau dengan akhlakul karimah, menjaga faham-faham kita aswaja ahli sunnah wal jamaah. Saya tambahkan di belakangnya adalah dia yang aswajanya aswaja beneran, bukan aswaja yang bukan main, tapi aswaja yang mengajarkan kepada kita cinta terhadap sesama, selalu mantulkan alat ayat suci Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah. Ini yang diajarkan oleh ulama kita. Maka sekali lagi saya berharap mudah-mudahan bukan hanya malam ini Allah kumpulkan kita, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, waktu sudah lumayan malam, jam 10 kurang 10 menit. Saya tadi juga ceramah mulai jam 10 kurang 10 menit, sekarang udah jam 10 kurang. Udah hampir 1 jam lah dia. Padahal ayah udah ayeno coba pesan, saya jangan lama-lama, setengah jam juga nggak apa-apa. Emang apa? Lama apa sebentar amplop udah nilai bu. Tenang aja ayah, tenang. Walaupun agak lewat, mumpung ada anggota dewan. Baik, hadirin jemaah berbahagia, sebelum kita tinggalkan masjid yang sangat kita cintai, ayo sejenak kita angkat tangan kita di hadapan Allah seraya kita bermunajat. Namun sebelumnya kita baca Fatihah. Yang barokah Fatihah, mudah-mudahan Allah kuatkan umat Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan dan usaha kita, Allah jadikan semuanya anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Manakala di antara keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, khususnya lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Barakah Fatihah khusus buat orang-orang tua kita, buat masyarakat, terutama para pendiri awal di Masjid Baitul Husna yang mungkin telah Allah panggil menghadapnya. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan ampunan di hadapan Allah, mendapatkan yang paling layak, mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakah Fatihah pada semuanya, jamaah donatur yang telah menyumbangsikan hartanya buat peringatan Maulid malam hari, mudah-mudahan semuanya Allah ganti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Dan barakah Fatihah kita berharap mudah ya Allah, manakala kami nanti meninggal dunia, meninggal kami dalam kondisi yang husnul khatimah, diberikan niat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. افتح لنا الفتوح العارفين ونفعنا في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم استر امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، ربنا اغفر لنا وعلينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله ربbil. Demikian beberapa yang kami sampaikan. Ayah anda terima kasih, ayah anda terima kasih. Terima kasih dan semuanya orang-orang tua saya semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah itu pasti datangnya dari saya, tapi kalau benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di waktu. Dari saya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kita pada hari ini yang tadi ditutup dengan pembacaan doa. Atas nama wawancara mohon dibuka pintu maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.